Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Terima kasih sudah mampir ke sini. Mari kita bahas langsung saja ya soal nomor 1. Seorang perempuan usia 32 tahun, G4P3A0, hamil 8 bulan, datang ke bidan praktek mandiri, mengeluhkan sakit kepala, pandangan mata kabur, dan bengkak pada tangan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/80, ibu ingin mengetahui keadaan dirinya. Apakah informasi yang dapat diberikan oleh bidan kepada ibu tersebut? Jawabannya adalah C. Tanda bahaya trimester ketiga. Kenapa? Karena di sini usia kandungan ibu sudah masuk pada trimester ketiga, yaitu usia kandungannya 8 bulan. Kemudian ibu mengeluhkan sakit kepala, pandangan mata kabur, bengkak pada tangan, dan hasil yang diperiksa tekanan darah didapatkan 140/80. Maka dari itu merupakan tanda-tanda bahaya yang akan terjadi pada trimester ketiga. Jadi kita jelaskan kepada ibu, trimester ketiga itu tanda bahaya apa saja yang bisa terjadi, begitu ya. Kemudian untuk tanda-tanda kehamilan, ini terjadi pada awal kehamilan, nutrisi ini juga bukan. Ketidaknyamanan trimester ketiga. Ini bisa, cuman karena di sini ibu mengeluhkan yang merujuk kepada tanda bahaya, jadi kita fokus ke tanda bahaya. Terus kemudian kebutuhan tablet EV itu juga tidak, ya. Jawabannya C, tanda bahaya trimester ketiga. Langsung lanjut soal nomor 2. Seorang perempuan usia 23 tahun datang ke bidan praktek mandiri tanggal 25 Januari 2018. Mengatakan sudah tidak haid 2 bulan. Mengeluhkan mual muntah pada pagi hari. Hari pertama haid terakhir tanggal 20 November 2017. Kapan perkiraan kelahiran perempuan tersebut? Jawabannya adalah D ya, 27 Agustus 2018. Jadi kita tahu cara menghitung HPL atau hari perkiraan lahir, yaitu bagaimana? Dari kita ambil HPHT-nya ya, tanggal 20 ini. HPHT 20 November, oke, 11 2017. Begitu. Kemudian kita tambahkan menjadi plus 7, yang bulan kita kurangi 3, terus kemudian tahunnya kita tambahkan 1. Akan didapatkan hasil 27. Oke, 27, 11 kurangi 3 berapa? 8. Kemudian 2017 tambah 1 menjadi 2018 ya. Berarti jawabannya adalah D, 27 Agustus 2018. Mudah ya? Soal nomor 3. Sepasang suami istri datang ke bidan praktek mandiri mengeluhkan semalam telah melakukan hubungan seksual menggunakan kondom. Tetapi, kondom yang digunakan mengalami kebocoran dan merasa cemas bila terjadi kehamilan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan anamnesa, bidan memberikan pil kondar. Kontrasepsi darurat ya. Kapan maksimal pemberian kontrasepsi darurat? Jawabannya adalah A ya, 3 hari pasca senggama. Kita tahu bahwa yang dinamakan pil kontrasepsi darurat itu adalah diberikan maksimal itu adalah 72 jam. Karena bila lebih dari itu, hormon dalam pil itu sudah tidak bisa berfungsi. Pil kontrasepsi darurat itu berisi hormon steroid ya. Jadi adalah 72 jam, maka 3 hari. Ini salah. Ini sudah tidak akan bisa berfungsi dengan maksimal. Lanjut soal nomor 4. Nyonya N usia 30 tahun, G1P0A0, hamil 38 minggu, datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan kenceng-kenceng. Hasil pemeriksaan tekanan darah 160/100, nadi 86 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, respirasi 22 kali per menit, is 3 kali dalam 10 menit lama 30 detik, DJJ 150 kali per menit, kaki dan tangan edem. Hasil pemeriksaan dalam pembukaan 4 cm, ketuban masih utuh, presentasi kepala, tidak ada kebagian kecil janin. Kemudian bidan melakukan rujukan ke rumah sakit. Peran bidan dalam kasus tersebut sebagai? Jawabannya adalah A ya, provider.
Kenapa provider? Karena di sini bidan sebagai pemberi layanan kesehatan, penyedia layanan kesehatan. Di sini ada seorang ibu yang datang kepada bidan, kemudian mengeluhkan kencang-kencang tadi, kemudian bidan melakukan pemeriksaan ini, terus kemudian dilakukan rujukan. Jadi apa yang bidan lakukan itu adalah sebagai penyedia layanan kesehatan, ibu melakukan asuhan kepada ibu tersebut secara langsung dengan datang lalu diperiksa kemudian dirujuk gitu ya. Itu adalah tugas bidan sebagai provider. Kalau untuk pendidik bukan, konselor juga bukan, pengelola bukan, perencana pun juga bukan. Oke ya, sebagai provider. Langsung soal nomor 5. Seorang bayi berusia 3 bulan dibawa ibunya ke bidan praktek mandiri mengalami bercak putih pada lidah, langit-langit, dan pipi bagian dalam. Bercak tersebut sulit hilang. Menurut ibu, bayi tersebut masih minum ASI dan sesekali diberikan susu formula, tetapi belum diberi makanan tambahan. Oke, tindakan apa yang dilakukan oleh bidan sesuai MTBS kasus di atas? Jawabannya adalah E. Mencuci botol susu dan empeng isap dengan air panas. Jadi di sini bayi itu berusia 3 bulan, bayinya itu mengalami bercak putih pada lidah, kemudian langit-langit, dan pipinya itu ada bercak dan itu sulit hilang. Kemudian bayi masih minum ASI, tapi juga masih diberi susu formula, kayak gitu. Jadi kemungkinan besarnya adalah karena bayi memakai botol dotnya itu ya, kemudian ada empengnya juga itu. Jadi itu yang dialami bayi itu adalah oral thrush atau biasa disebut juga sariawan. Itu penyebabnya adalah bakteri. Terus kemudian yang dilakukan adalah mencuci botol susu dan empeng isap dengan air panas. Itu sebagai langkah untuk membersihkan bakteri tersebut untuk desinfektan dari botolnya itu. Kalau botol tuh cukup dibersihkan dengan air panas atau direndam dengan air panas itu sudah cukup ya. Ini maksudnya centang. Melakukan perawatan seperti bayi normal, mengajarkan hipoteknik. Tidak. Soal nomor 6. Anak B usia 3 tahun mempunyai adik berusia 3 bulan. Akhir-akhir ini sering mengompol, selalu minta disuapi ketika makan, dan lebih cengeng dibandingkan sebelumnya. Bahkan terkadang suka memukul adiknya tanpa sebab. Apakah yang sedang dialami oleh anak B? Jawabannya adalah E. Sibling rivalry. Jadi anak B ini ya berusia 3 tahun, dia punya adik yang berusia 3 bulan. Terus kemudian anak B itu mengalami sering ngompol, manja ya ini ya, sering minta disuapi ketika makan dan lebih cengeng dibandingkan sebelumnya. Bahkan terkadang suka memukul adiknya. Jadi sibling rivalry itu adalah kondisi di mana rasa kecemburuan anak itu muncul karena kehadiran seseorang baru dalam hidupnya. Seseorang baru itu yang dimaksud itu adalah adiknya ya yang berusia 3 bulan. Jadi rasa cemburu itu muncul bisa ditandai dengan kondisi seperti tadi, sering mengompol, selalu minta disuapi atau lebih manja, kondisi yang tidak biasa dia lakukan pada bayi itu, pada anak itu. Kemudian bahkan bisa juga sampai memukul adiknya tanpa sebab itu ya. Itu yang dialami oleh keadaan anak yang mengalami sibling rivalry. Lanjut soal nomor 7. Nyonya I melahirkan seorang bayi laki-laki dengan berat badan lahir 3.200 gram. Pada bagian kepala teraba benjolan, lunak, berisi cairan, tidak berbatas tegas. Diagnosa kasus di atas adalah jawabannya adalah D. Caput succedaneum. Jadi kita perhatikan kata kuncinya saja ya. Sepanjang apapun soal itu atau sependek apapun soal itu, kalau kita perhatikan kata kunci dari caput atau sepal, kita pasti bisa. Jadi dari caput ini teraba benjolan, lunak, oke ya, berisi cairan, tidak berbatas tegas. Nah, ini tuh adalah ciri khas dari caput. Sedangkan kalau yang sepal hematoma itu biasanya adalah itu akan terabanya bukan lunak tapi keras. Nih ya, kebalikannya dari ini berlawanan dari itu.
Terus kemudian cairannya, kalau ini kan berisi cairan getah bening untuk caput. Kalau sepal hematom itu cairannya itu berisi darah. Terus kemudian berbatas tegas karena melewati sutura. Itu adalah perbedaan dari caput dan sepal. Terus kemudian meningitis itu bukan ya. Itu radang pada selaput otak dan sumsum tulang belakang yang biasanya disebabkan karena virus. Jadi ini bukan. Terus kalau hidrosefalus itu adalah kondisi di mana menumpuknya cairan di dalam rongga otak. Itu nanti bila cairannya banyak, itu juga akan mempengaruhi pembesaran kepala semakin besar. Itu bukan. Sepal hematom tadi juga bukan. Perdarahan intrakranial itu adalah perdarahan yang terjadi di dalam tengkorak. Ini bukan ya. Jadi di sini adalah caput succedaneum. Soal nomor 8. Seorang perempuan usia 48 tahun datang ke bidan praktek mandiri, mengeluhkan mengalami menstruasi yang tidak teratur dan haid ibu memanjang serta darah haid banyak. Fase menopause apa yang sedang terjadi pada wanita tersebut? Jawabannya adalah D. Klimakterium. Jadi kita tahu bahwa menopause itu terdiri dari fase-fase ya. Ada 3 fase menopause. Itu yang pertama adalah premenopause, kemudian menopausnya sendiri, dan kemudian post atau pasca menopause ya. Ini apa gitu. Jadi atau yang biasanya disebutkan yang premenopause itu biasa disebut juga dengan klimakterium, ini ya, klimakterium, sedangkan yang pasca menopause itu biasanya disebut dengan senium. Nah, ini kalau mau gampang hafalnya KMS gitu aja. Nah, untuk klimakterium sendiri ini menopause itu biasanya di usia antara 40 sampai 55 tahun, tapi antara ibu yang satu dengan ibu yang lain itu pasti juga berbeda. Jadi karena di sini ibu perempuan tersebut usianya adalah 48, kemudian mengeluhkan mengalami menstruasi yang tidak teratur ya. Terus kemudian haidnya memanjang, darahnya banyak. Nah, ini merupakan gejala-gejala yang terjadi pada keadaan premenopause atau masa klimakterium. Biasanya ada gejala lain juga yang mengaruhi gangguan tidurnya, gangguan hubungan seksualitasnya, kemudian gangguan pada kulitnya, terus muncul hot flash, begitu. Masih banyak lagi gangguan-gangguan lain yang terjadi pada masa klimakterium. Kemudian setelah fase menopause, itu adalah ditandai dengan sudah berhentinya haid tersebut. Siklusnya itu sudah berhenti. Kemudian pada pasca menopause atau senium, itu ibu sudah terbiasa dengan kondisi fisiknya yang baru ya, yang sudah tidak mengalami menstruasi, kemudian juga sudah tidak mengalami keluhan-keluhan yang dirasakan pada saat masa klimakterium tadi. Begitu ya, KMS sudah. Menars, untuk menars itu adalah kondisi, ini bukan kondisi di mana seorang perempuan mengalami menstruasi pada awal pertama kali. Nah, itu adalah menunjukkan tandanya kalau perempuan tersebut memasuki masa pubertas gitu. Ini bukan. Soal nomor 9, seorang perempuan usia 23 tahun datang ke bidan praktek mandiri tanggal 20 Januari 2018 untuk memeriksakan kehamilannya, mengeluhkan mual muntah pada pagi hari. Hari pertama haid terakhir tanggal 18 Oktober 2017. Berapakah usia kehamilan pada kasus di atas? Jawabannya adalah D ya, 13 minggu 3 hari. Bagaimana kita tahu caranya menghitungnya? Kita ke sini. Jadi, ibu tadi hari pertama haid terakhirnya adalah 18 Oktober 2017. Kemudian ibu periksa datang itu tanggal 20 Januari 2018. Lanjut ya, langsung saja kita hitung dari yang haid pertama tadi, HPHT-nya 18 Oktober. Bulan Oktober kita tahu bahwa sampai harinya itu adalah jumlah 31 hari. Kemudian sisa dari Oktobernya itu adalah 31 kurangi 18 tadi masih 13 hari. Kemudian kita jadikan minggu, maka akan bertemu 1 minggu 6 hari. Kemudian untuk bulan November, karena 30 bulan genap, maka didapat 4 minggu 2 hari. Kemudian bulan Desember, tanggal ganjil, kita temukan 4 minggu 3 hari. Kemudian periksa adalah 20 Januari. Januari 20 itu kita bulatkan menjadi minggu, jadi 2 minggu 6 hari. Kita jumlahkan akan bertemu 11 minggu dan 17 hari ini.
Kemudian 17 harinya ini kita ubah menjadi minggu, maka akan bertemu 2 minggu 3 hari. Kemudian dari 11 minggu tadi ini ya, kita jumlahkan dengan 2 minggu 3 hari tadi, maka akan bertemu 13 minggu 3 hari. Ini jawabannya ya, 13 minggu 3 hari. Jadi jawabannya adalah yang D. Yang D ini tadi. Lanjut soal nomor 10. Seorang ibu G2P1A0 datang ke bidan pada tanggal 10 Februari 2018 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Mengeluhkan kencang-kencang dan keluar lendir kecoklatan dari jalan lahir sejak pukul 16.00 waktu Indonesia Barat tanggal 10 Februari 2018. Dari hasil pemeriksaan, KU bayi tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, his 2 kali dalam 10 menit lama 25 detik, pembukaan 2 cm, penurunan 4/5. Ibu dianjurkan berjalan-jalan, namun ibu memilih untuk pulang. Pada tanggal 11 Februari 2018 pukul 07.00 waktu Indonesia Barat, ibu datang kembali ke bidan. Dilakukan pemeriksaan, his 2 kali dalam 10 menit lama 30 detik, pembukaan 3 cm, penurunan 4/5, sarung tangan lendir darah positif, vesika urinaria kosong. Pertanyaannya, apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah A. Fase itu persalinan dengan fase laten memanjang ya. Kenapa? Karena di sini kita lihat dulu. Pada tanggal 10 Februari ini, ibu mengatakan kenceng-kenceng dan keluar lendir kecoklatan ya pukul 16.00, pukul 4 sore. Kemudian ibu periksa pada tanggal yang sama pukul 9 malam. Oke, kemudian dilakukan pemeriksaan, itu didapatkan hasil hisnya 2 kali dalam 10 ini ya, terus menemukan pembukaannya 2 cm. Kemudian dari bidan ibu dianjurkan untuk berjalan-jalan, namun ibu memilih untuk pulang. Oke. Kemudian ibu datang lagi ke bidan tanggal 11 Februari esoknya ya. Esoknya pukul 7. Nih, dilakukan pemeriksaan oleh bidan. Yang didapat hasilnya adalah hisnya 2 kali masih sama. Kemudian pembukaannya adalah 3 cm. Berarti sudah bertambah 1 cm. Jadi, kenapa dikatakan memanjang? Karena di sini memang ibu mengalami fase laten yang memanjang ya. Dari pukul 16 ini kita tahu sampai pukul 7 pagi ini adalah berlangsung selama 15 jam. Padahal seharusnya bila ibu tersebut mengalami fase lebih dari 14 jam, oh ini ya, kategori 14 jam itu adalah untuk yang multipara. Kemudian yang multipara itu adalah 20 jam. Karena di sini ibunya ada lagi 2, berarti ibunya adalah kehamilan yang kedua ya, multipara. Itu adalah harusnya ini 14 jam. Karena di sini punya 15 jam, berarti kan lebih dari seharusnya. Begitu, maka dikatakan fase laten memanjang ya. Untuk persalinan macet itu bukan, persalinan dengan inersia itu juga bukan. Infartu kelas 1 fase laten iya memang, tapi kita lebih fokusnya ke diagnosa memanjangnya. Kemudian persalinan kalau ini fase aktif, nah bukan ya. Begitu ya. Jadi fase laten memanjang karena lebih dari 14 jam untuk ibu yang multipara. Oke, baiklah, terima kasih setelah menyaksikan sampai akhir. Soal 10 tadi sudah kita bahas bersama-sama, semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat, jangan menyerah, terus belajar, karena dengan kita sering belajar, sering latihan, kita akan bisa lebih mengetahui ilmu-ilmu, kemudian kita juga bisa mengetahui kunci-kunci dari soal tersebut, kita juga akan bisa mengatur waktu kita untuk menyelesaikan soal tersebut. Begitu ya. Semoga sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.